Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para alim, para pengurus masjid Al-Hikmah kemuliakan, bapak, ibu-ibu, para jamaah, salon-salon ahlul jannah semuanya. Sebelum kita melanjutkan kajian kita ini, mari benar-benar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaruniakan kita tempat ibadah. Masjid Al-Hikmah ini termasuk masjid yang nyaman menurut saya itu. Tidak di pinggir jalan persis, tapi dekat jalan. Enak nih kira-kira. Kalau dekat jalan besar, berat. Saya pernah ngisi pengajian di Masjid Pondok Indah, berat. Karena saingan sama mobil lewat. Saudara-saudara, wah. Ibu-ibu, wah, waduh. Sampai Agimpun kemudian tidak berlanjut itu mengadakan pengajian di sana, karena memang untuk membuat suasana yang diam gitu, khusyuk, penuh perjuangan. Jadi halaman juga luas. Maka kalau ada di antara kita kok menyia-nyiakan ya, diberi oleh Allah tempat ibadah seperti ini, sungguh merugi. Tapi ada yang lebih kita khawatirkan, orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan sarana ibadah yang mudah, yang indah, tapi tidak juga melaksanakannya, atau tertinggal kesempatannya, terus tidak merasa apa-apa. Khawatir jangan-jangan itu tanda-tanda, kalau kata Imam Telah, mautul qalbi, matinya hati. Naudzubillah. Para jamaah yang mulia, dulu Sahabul Qasim Al-Hakim pernah ditanya orang, Syekh, ma balu ulama'i zamanina la yat'idun nasa kama kana yat'idus salaf. Kenapa ulama zaman sekarang itu tidak bisa menasihati manusia seperti menasihatinya ulama-ulama zaman dulu? Ulama zaman dulu itu kalau menasihati didengar, ditaati, diamalkan, didakwahkan, diperjuangkan. Tapi kalau ulama zaman sekarang, bahkan ada yang tidak didengarkan. Kalaupun didengar, tidak diamalkan. Bahkan kadang ngajak orang kumpul ngaji aja susah, betul? Ini kenapa ini? Beliau menjawab, inna ulama as-salafi kanu aiqadhan wan nasu niyamun. Ulama zaman dulu itu gambarannya seperti orang-orang yang melek, sedangkan manusianya orang-orang yang tidur. Wa yunabil aiqadhin niyama, maka orang yang melek membangunkan orang tidur. Ulama zamanina kanu niyaman wan nasu mauta. Sedangkan ulama zaman sekarang itu ibarat orang-orang yang tidur, sedangkan manusianya orang-orang yang mati. Fakaifa yuhinamul mauta? Bagaimana orang-orang tidur menghidupkan orang-orang mati? Orang melek pun tidak sanggup, betul ya kira-kira? Ada di sini orang yang bisa hidupin orang mati. Yang bisa itu cuma Raden ini Antasena aja, itu anaknya Werkudara, tapi itu cerita wayang. Dia punya banyu sungut, kalau diperes aja bisa ngidupin orang yang mati yang belum waktunya. Itu bayang. Kalau kenyataannya tidak ada kecuali mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Para jamaah yang mulia,
Jadi kita ini orang-orang yang sangat butuh pertolongan Allah, limpahan anugerah Allah, agar hati kita ini dijaga tetap hidup walaupun tantangannya berat. Sebab para jemaah yang mulia, urusan hati ini bagian dari urusan gharizah, urusan naluri, sifat daripada naluri bangkit kalau dirangsang. Sementara rangsangan untuk menghidupkan hati minim dibanding rangsangan yang mematikannya. Oleh karenanya mari kita cermati sebagian daripada alamat yang disampaikan oleh Imam Ta'ilah. Yang bagi kita silakan buka halaman 42. Imam Ta'ilah beliau mengatakan min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqati wa tarkin nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zalati. Min alamati mautil qalbi itu sebagian daripada alamat-alamat matinya hati. Alamatnya banyak, di satu aja disebut. Adamul huzni, yaitu tidak adanya sedih, ala ma fataka, atas apa yang luput akan engkau, lewat akan engkau, minal muwafiqati, dari amalan-amalan yang diridhoi Allah, amalan-amalan yang mencocoki ridhonya Allah. Wa tarkun nadami, dan meninggalkan penyesalan, alamat segala sesuatu, fa'al tahu yang kau melakukannya, min wujudi zalati, dari adanya kesalahan-kesalahan. Imam Ta'ilah menyebutkan ada dua hal pokok tanda-tanda hati orang itu sudah mulai mati. Pertama adalah adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqati, tidak ada rasa sedih atas apa saja daripada amal-amal yang mencocoki keridhaan Allah yang luput atasmu. Misalnya ini, tadi sore kita punya kewajiban beramal sholat asar. Tidak sholat asar kok tidak ada rasa sedih, santai-santai aja. Itu tanda-tanda mautul qalbi. Karena apa? Sholat itu adalah awalu ma yuhasabu yaumil qiyamah, amal yang pertama akan dihisab dari kiamat. Kalau sholat nilai bagus, yang lain ke bawah bagus. Dan ada orang tidak sholat kok santai-santai saja, berarti ada tanda-tanda hatinya mati. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua adalah wa takun nadami ala ma fa'altahu min wujudi zalat, dan tidak adanya penyesalan atas apa yang engkau melakukannya dari adanya ketergelinciran ataupun kesalahan-kesalahan. Kita durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tua, durhaka kepada para masyayikh kita, durhaka kepada sesama kita, bahkan durhaka pada diri kita sendiri, tapi kita tidak menyesal. Itu tanda-tanda mautul qalbi. Para jamaah yang mulia, Imam Asy-Syarqawi beliau menerangkan min alamati mautil qalbi, sebagian dari alamat-alamat atau tanda-tanda matinya hati, ay qalbil murid, maksudnya hatinya orang yang menghendaki dekat dengan Allah. Jadi kita perlu ingat kembali, kita ini istilahnya murid artinya murid itu orang yang menghendaki untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi murid itu qurbillahi ta'ala, menghendaki untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
Kenapa mesti kita ingin dekat? Karena sesungguhnya Allah sudah dekat, kita yang jauh. Para jamaah yang mulia, kalau Allah sendiri maha dekat, dalam Quran kita udah sering baca, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Al-ayah. Apabila hamba-hamba bertanya kepadamu tentang aku, maka sungguhnya aku dekat. Aku mengijabah orang yang berdoa kepadaku. Ujibu da'watad da'i, aku mengijabah orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Bahkan kita juga udah pernah kaji di sini, Allah lebih dekat min hablil warid daripada urat leher kita sendiri. Namun kitanya yang jauh, maka kita murid, kita orang yang hendak mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mendekat kepada Allah itu menjadi lambat, bahkan kadang-kadang kemudian kita itu gagal gara-gara hati keburu mati. Apa tanda-tandanya? Adamul husni ala ma fataka minal muwafiqati, tidak adanya rasa sedih atas apa yang lewat akan engkau dari amal-amal, maksudnya ayat taati, maksudnya amal-amal ketaatan yang mencocoki keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kan dalam hidup sesungguhnya sedang carmuk. Sedang apa? Carmuk kita apa tuh? Cari muka, tapi cari muka di hadapan Allah, biar kita mendapat ridhonya. Nah, ada amal-amal yang membuat kita itu diridhoi Allah. Misalnya apa? Sholat, apalagi awal waktu. Abdul akmali as-sholatu ala waqtiyah. Sholat di antara amal-amal yang paling utama itu sholat pada waktunya. Kemudian kita melaksanakan sholat dengan khusyuk. Wah, itu namanya kita melakukan muwafiqat, amal yang mencocoki keridhaan Allah. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan qad aflahal mu'minun, sungguh sukses besar orang-orang beriman. Siapa dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, itu orang-orang yang mereka khusyuk di dalam salatnya. Apalagi misalnya amal-amal yang membuat kita itu dicintai Allah, zikir, wirid. Di antaranya apa? Wiridan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Rasulullah bersabda, kalimatani hafifatin al-lisan thaqilatin fil mizan habibatil rahman subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan ucapan di dalam lidah, berat di dalam timbangan, dan dicintai oleh Allah yang maha rahman, maha pengasih, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu kita baca, ini muwafiqat. Tapi kemudian kita meninggalkannya dan tidak ada rasa sedih, tanda-tanda hati kita ini mati. Yang kedua, wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zalati, tidak adanya penyesalan atas apa yang kau melakukannya dari adanya kesalahan-kesalahan atau ketergelinciran ay minaz zalati, maksudnya dari ketergelinciran atau kesalahan-kesalahan alati tujadu, yang ditemukan minka darimu. Itulah tanda hati itu mati. Mestinya bagaimana? Wa alamatu ayatihi, dan bermula alamat hidupnya hati bil anwari ilahiyati, dengan cahaya-cahaya ilahiyah. Wa in lam tudrikha, dan walaupun engkau itu tidak mengetahuinya, li ghulati hijabika, karena tebalnya tutupanmu atau hijabmu, huznuka, itu sedihmu, alamat segala sesuatu, fataka yang
luput akan kau, lewat akan kau minat ta'ati, dari ketaatan-ketaatan. Sebaliknya para jamaah yang mulia, mari kita hidupkan hati kita. Moga-moga belum sampai mati, mungkin baru sakit aja, sehingga kita bisa hidupkan kembali, kuatkan kembali hati kita. Caranya bagaimana? Imam Asy-Syarqi belum menyatakan wa alamatu hayati bil anwari lahiyati wa in lam tudrika li walati jabika huznuka ala ma fataka minat ta'at. Pertama, tanda hidupnya hati dicahayai dengan cahaya-cahaya ilahi adalah adanya rasa sedihmu terhadap apa yang luput padamu daripada ketaatan-ketaatan. Ini walaupun kita ini kadang-kadang tidak merasa bahwa di dalam hati kita ini ada anugerah Allah, yaitu hayatul qalbi, hidupnya hati. Jadi kadang-kadang kita tidak menyadari kita di bawah anugerah hati yang hidup, namun saking begitu tebal hijab kita dengan Allah, kita tidak merasakan. Tapi ada tanda-tanda yang kita bisa baca. Kalau kita terlewat berbuat taat, kalau kita ketinggalan kesempatan berbuat amal soleh, hati merasa sedih, itu tanda-tanda hati kita masih hidup. Alhamdulillah. Masya Allah para jamaah yang mulia, di beberapa masjid yang saya tahu dan saya kadang ikut diundang untuk bergabung, ada yang seperti malam Sabtu begini ya, malam Ahad ya. Ada yang malam Sabtu tahajud bersama di masjid. Itu imamnya, ustadznya, kalau yang belum hafal ya sambil membaca, tapi mungkin setengah hafal sehingga membaca dari jauh bisa. Masya Allah. Sebelum subuh pada tahajud bersama, witir bersama. Kemudian kita yang biasanya ikut ketiduran bablas, bangun-bangun sudah as-sholatu Tuhan menom, sedih hati. Allah, saya biasanya ikut tahajud, kok malam hari ini lewat, ada kesedihan. Itu tandanya hati kita ini masih hidup. Atau kita nih biasa ngaji begini sambil nunggu datangnya Isya, kita setelah sholat jamaah maghrib kita ngaji, terus kemudian kita terlena ya, mungkin apa ngobrol sama teman gitu asik, tahu-tahu lupa, ini kan malam Ahad nih, harusnya kita ngaji. Terus ada rasa sedih, tanda-tanda hati kita itu masih hidup. Ini sebetulnya para jamaah yang mulia, memang di masjid ya mengadakan pengajian paling realistis kayak gini nih, 2 maghrib Isya. Jadi waktunya apa istilahnya singkat, pengorbanan kita minimalis lah, ya kan? Kita datang sholat maghrib, nanti sejam kemudian Isya. Dalam waktu singkat itu banyak sekali, itu namanya Ihya'ul Isa'ain kan, dalam kitab istilahnya itu Ihya'ul Isa'aini, menghidupkan 2 Isya. Maghrib Isya itu Isa'ain, satu kesatuan, sama-sama sholat di waktu petang. Luar biasa. Nah kita ini selama kita ngaji ini ya kita dihitung ngaji juga dihitung sholat, karena yang tidur sholat menunggu waktu sholat itu udah dihitung seperti orang sholat. Masya Allah. Apalagi kalau kita tidak perlu harus naik mobil dulu, tinggal jalan dikit dari rumah, jalan juga tidak nanjak, betul nggak? Kalau di kampung saya di sono di Jawa Tengah itu orang mau ke masjid nanjak dulu, karena masjidnya di atas gitu. Kalau yang tua udah berat gitu, nanti pas pulangnya turunnya juga ngeremnya berat juga itu. Namanya di kampung bergua apa namanya naik turun jalannya. Nah para jamaah yang mulia, kesedihan atas lewatnya kesempatan melaksanakan ketaatan, tanda hati kita masih hidup.
Dan kedua Pak, wa nadamuka alama wa nadamuka, dan penyesalanmu alama atas segala sesuatu fa'alta yang melakukan olehmu minaz-zalati dari kesalahan-kesalahan. Yang kedua tandanya hati masih hidup itu adalah penyesalanmu atas apa yang kau melakukannya daripada kesalahan-kesalahan. Kesalahan kepada Allah misalnya apa? Kita itu meninggalkan sholat atau meninggalkan kehusuan dalam sholat, Jumatan yang disyariatkan sepekan sekali kita tidak sempurnakan menjalankannya. Ini contoh ya. Kita ini kalau Jumatan kan kita ada sering dengar keterangan kalau datang di waktu pertama dapat pahala seperti kita bersedekah apa? Unta. Waktu kedua sapi. Waktu ketiga kambing. Waktu keempat ayam. Waktu kelima telur. Waktu keenam udah tutup. Nah ngomong-ngomong nih, kalau pingin dapat pahala seperti kurban unta datang jam berapa? Wah udah nggak sampai ngajinya ternyata. Alhamdulillah. Kalau mau dapat pahala seperti kurban unta datangnya itu setelah sholat subuh, nggak balik lagi. Makanya di sekitar masjid ini ada tempat makan gitu loh. Kalau keluar untuk makan tidak masalah. Makanya kalau kita sudah ngeletakin sajadah di masjid dari itu hak kita, tidak boleh digeser. Nah ini kalau kita ngaji fikih, ini kita agak mampir ke kajian fikih. Kita di rumah itu ngaji kitab Minhajut Thalibin. Kalau kita udah datang ke masjid subuh ya, letakin sajadah di situ, berarti itu tempat kita, tidak boleh ada yang geser. Terutama kalau Masjidil Haram umpamanya gitu. Tapi persoalannya pada ngaji ndak. Kalau ndak ngaji kan ndak ngerti. Kita datang nih umroh kan, sampai subuh sono letakkan sajadah, keluar itu kalau karena batal wudu atau lapar makan, tapi ndak ke hotel, tidur dulu terus nanti datang lagi. Curang namanya itu. Nah, karena pingin dapat pahala unta datangnya sebada subuh itu lanjut. Karena kan itu dari pagi subuh sampai ke jam 12 dibagi 5 tadi. Itu maksudnya kira-kira. Nah, pada jamaah yang mulia, itu kalau mau dapat unta datang dari ibarat bada subuh. Begitu seterusnya. Nah, kalau kita ini datangnya sering sudah adzan. Jangan bicara, wah dapat telur dong Pak Ustadz. Telur dari siapa itu? Udah tutup, malaikatnya udah di dekat mimbar. Nah maksudnya kadang-kadang kita seperti itu aja tidak merasa sedih. Betul nggak? Ini cerita dikit. Saya pernah khutbah di kantor pajak. Saya tidak sebut kantor pajak mana, tidak bagus. Itu sombong banget itu karyawan-karyawan itu. Sudah adzan, khotib sudah mulai berkhutbah, santai-santai duduk-duduk di atas motor di halaman masjid. Kayak ndak butuh dia Jumatan. Wah, marah saya kan. Saudara-saudara, kenceng dulu. Jadi manusia itu jangan sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza nudiya li salati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'." Apabila telah dikumandangkan seruan di hari Jumat untuk mendirikan salat, tinggalkan bisnis, tinggalkan jual beli, segera menuju kepada zikrullah. Itu saya tuh kasihan sekali nih dengan cara-cara tindakan karyawan tuh, pegawai itu. Apa sih beratnya? Wudu, datang, duduk, betul nggak? Kok masih santai ngobrol? Kok yang nggak butuh? Dalam hati dicoret diri khotib di sini rapatean. Wah, selesai khutbah, saya udah siap-siap kalau dicoret-coretkan kono. Begitu selebat ternyata pimpinan kantornya datang.
Wah, ini pasti marah ini. Ternyata enggak. Bagus Pak Ustadz itu. Saya juga sering pingin negur nih pegawai-pegawai itu yang kalau diajak ibadah itu enggak ada semangat. Ternyata pimpinan kantornya mendukung. Nah itulah. Kita ini Masya Allah udah diberi oleh Allah pekerjaan itu untuk jadi pegawai itu rebutan kesempatannya itu dengan ratusan ribu orang lain diterima. Lo tinggal ibadah itu ibadah juga tinggal keluar dikit dari ruangan kantornya, masjid juga di sampingnya kok kayak ndak ada minat. Padahal hidup ini singkat, betul. Lagi pula juga kalau dipikir-pikir hidup ini kapan sih kita benar-benar menikmati pencapaian hidup? Yang masih kerja sibuk dengan kerjaannya kadang-kadang tidak sempat menikmati hasil kerjanya. Saya itu rumahnya berbatasan dengan komplek orang-orang kaya. Itu sampai saya lihat ya, rumah bagus itu kelihatannya ngeliatin orang melulu karena saya tidak pernah ketemu yang punya. Yang punya kelihatannya pagi sudah pergi, pulang udah malam, jadi belum sempat saya lihat ada yang punya rumah itu lagi di depan rumahnya gitu loh. Sibuk terus. Masya Allah, nanti tahu-tahu sudah sepuh, udah pensiun, mestinya tinggal menikmati hasil kerja, ternyata tidak begitu. Kalau sudah sepuh biasanya sibuk dengan urusan berobat. Betul begitu? Nah, ya makanya kapan kita menikmati? Bukan di dunia, menikmati hasil kerja dan usaha kita itu yang asli di akhirat memang. Nah, maka dari itu kita semua menempuh pendidikan, kita semua membangun usaha, kita semua bekerja, itu kan biar ibadah kita bagus, supaya ibadah kita itu mutunya tinggi. Kok malah kemudian meremehkan, apalagi Jumatan itu para jamaah mulia kan menduduki tempatnya sholat duhur, betul nah? Sholat duhur berapa rakaat? 4 rakaat. Kalau Jumatan berapa rakaat? 2 rakaat. Ini yang 2 rakaat itu digantikan dengan 2 khutbah. Jadi kalau ada orang Jumatan kok nggak ngikutin khutbah, ngeramain khutbah, ya sama dengan dia sholat duhur 4 rakaat, yang 2 entah kemana dia pergi. Nah, Masya Allah, begitu tidak ada penyesalan. Nah, tandanya hatinya ada tanda kematian. Tapi kalau kemudian apalagi setelah ditegur gitu menyesal, berarti hatinya masih hidup. Para jamaah yang mulia, maka fatafrau bisuduri amali mingkat. Kalau kamu itu hatinya hidup, kata Imam Sarkawi, fatafrau maka engkau gembira bisuduri amali dengan munculnya amal-amal mingka darimu, farahan dengan kegembiraan sadidan yang dahsyat. Jadi kalau orang itu hatinya hidup, Masya Allah, senang itu bisa di mana saja, kapan saja. Karena apa? Dia akan merasa gembira, akan merasa senang dengan munculnya amal-amal kebaikan atau amal-amal soleh atau amal-amal yang mulia dalam hidup. Makanya ibaratkan ya, dia itu bisa bangun pada waktu subuh, syukur sebelum subuh, wudhu, kemudian sholat jamaah subuh, zikir, doa, itu juga gembira. Alhamdulillah, diberi nikmat oleh Allah, bisa bangun enteng, bisa jamaah subuh, bisa zikir, doa, gembira gitu. Nanti masuk rumah, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, gembira lagi. Kemudian mau minum-minum ataupun mau makan-makan ataupun sarapan, baca bismillah, gembira lagi. Kenapa? Kok lisan kita ini dientengin oleh Allah berzikir. Apalagi setelah selesai makan kita baca doa, alhamdulillahilladzi at'amana wa asba'ana wa saqana
wa arwana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan dan mengenyangkanku dan beri aku minum dan menyegarkanku. Itu karena kesadaran seperti itu disebutkan dia diampuni dosanya, dibersihkan dosanya seperti hari dilahirkan dari ibunya. Para jamaah yang mulia, orang yang hatinya hidup gembira itu jangankan bisa healing kalau istilah sekarang ya, atau bisa keliling dunia saat liburan, bahkan di rumahnya pun dia bisa gembira. Bisa gembira. Kenapa? Karena syukur. Alhamdulillah diberi oleh Allah tempat tinggal yang baik, di komplek yang baik. Ada orang yang sudah punya anak bahkan cucu masih belum punya rumah sendiri. Betul? Tapi jangan kira juga beliau-beliau itu tidak bahagia. Kalau ahli ibadah bahagia saja, karena dia punya sudut pandang yang lain. Alhamdulillah saya hartanya tidak banyak, sehingga di akhirat hisabnya tidak ruwet, kan gitu. Tinggal sudut pandangnya. Nah kemudian para jamaah yang mulia, yang kedua apa? Tanda hati masih hidup itu watagtamu ala sudul muhalafati, dan kamu merasa sedih atas munculnya penyelisihan atau perbuatan-perbuatan yang berselisih dengan perintah-perintah ataupun larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika, dan itu dalilun tanda ala annaka, atas sungguhnya engkau itu min ahlil iradati, termasuk ahli kehendak Allah Subhanahu wa taala, al mahbubina, yang yaitu orang-orang yang dicintai, lillahi, pada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, kalau kita ini sudah merasakan rasa bahagia, bahkan merasa begitu bersyukur diberi oleh Allah bisa melaksanakan amal-amal saleh, dan merasa sedih ketika kita meleset dalam hidup ini melakukan maksiat, itu tanda-tanda kita ini min ahlil iradah. Maksudnya termasuk orang yang dikehendaki Allah baik hidupnya dunia akhirat. Sebagaimana yang disabda Rasulullah, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa orang yang Allah kehendaki baik atau lebih baik, maka Allah akan dalamkan pemahaman agamanya. Nah kita ini kalau sudah diberi oleh Allah kenikmatan kok kuat gitu loh, setelah sholat dikir doa ba'diyah, duduk gitu, cuma duduk tuh, tidak usah sampai nulis-nulis, tidak usah membaca kitab, wah membaca kitab nyatet, wah tambah lagi, duduk aja, duduk itu, ngantuk-ngantuk dikit tidak apa-apa, pules juga tidak apa-apa, kalau memang kelelahan mau apa, tapi dia sudah berupaya, itu ada insya Allah termasuk min ahlil iradah, orang yang punya potensi bahwa dia dikehendaki oleh Allah. Bahkan apa? Al mahbubina lillah, ya orang-orang yang dicintai di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan dari Imam Asy-Syarqawi, fajidda bisairi wala taksil. Kalau kita sudah diberi Allah tanda-tanda tadi, ada rasa gembira kalau melakukan amal saleh, ada rasa sedih kalau kita berbuat salah, maksiat dan dosa, maka bersungguh-sungguhlah dalam perjalanan, jangan malas-malasan. Karena apa? Ini jalur sudah tepat, potensi sudah terlihat, tinggal kesungguhan kita untuk segera bisa mendapat apa yang Allah Subhanahu wa taala iradatkan tersebut. Para jamaah yang mulia, kita lihat keterangan dari Imam Ibnu Battarundi di bagian tengahnya ini. Al-qalbu idza kana hayyan bil imani hazina ala ma fatau min at-ta'ati. Hati itu apabila ia hidup dengan ada iman di dalamnya, maka ia merasa sedih atas apa yang luput
darinya daripada ketaatan-ketaatan. Wa nadima 'ala ma fa'alahu minaz zalati, dan menyesal atas apa yang ia melakukannya daripada kesalahan-kesalahan. Wa muqtada hadza wujudul farai bima yastamilu bihi min taati, dan ketentuan daripada ini adalah adanya rasa gembira dengan apa yang ia itu melakukan di dalamnya daripada ketaatan-ketaatan. Maka macam kita ini gembira, kenapa? Alhamdulillah, ditakdir Allah, diiradat oleh Allah menjadi ahli iman Islam, ahli salat, ahli dzikir, ahli doa, ahli ngaji. Itu tidak semua orang mendapatkan. Ini sekarang kelihatannya lagi viral kata-kata Fir'aun, betul nggak? Kata-kata Korun, ada yang tahu? Wah, berarti ini orang-orang soleh semua ini. Tidak pada lihat sosmed. Jadi kita ini gini, kalau kita ini dalam hidup baru mendapatkan harta, maka harta itu sebetulnya tidak ada apa-apanya dengan yang diberikan Allah kepada Korun, betul? Kalau kita dalam kehidupan dunia itu sudah menjadi seorang penguasa, maka sesungguhnya kekuasaan yang kita punya itu tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaannya Fir'aun. Jadi apa yang membuat kita itu patut begitu bahagia dan merasa menjadi orang yang sangat beruntung? Kalau kita diberikan oleh Allah iman Islam dan ahli ibadah, itu yang tak semua orang mendapat. Ada orang ngomong begini, Pak Ustadz, sebetulnya saya itu akan lebih tenang, tentram ibadah kalau saya ini oleh Allah diberikan rezeki yang banyak. Ada orang ngomong kayak gitu. Kalau saya udah jadi orang kaya, tenang saya ibadah, Pak Ustadz gitu. Lah saya langsung jawab, loh sampean tuh gimana tanya? Justru yang kita lihat di masjid-masjid, di majelis taklim itu kebanyakannya bukan orang kaya raya. Kalau sudah kaya raya malah biasanya kurang pati pingin ibadah, betul? Lah ada komplek mewah saja yang dekat tempat saya tinggal itu, di sana tidak ada tempat ibadah kok. Bahkan tidak senang kalau dibangun tempat ibadah, takut nanti banyak orang masuk kompleknya. Jadi sebetulnya aneh, nanti kalau saya banyak harta, apalagi kalau saya konglomerat, wah tenang ibadah saya. Loh justru beliau-beliau itu biasanya malah orang pati pengen ibadah. Jadi ibadah itu tidak usah pakai syarat-syaratan, apapun kondisi kita ibadah. Dan kalau kemudian kita bisa menikmatinya, tanda-tanda hati kita ini hidup. Sebaliknya, kalau kita melakukan perbuatan maksiat, kita sedih. Wa yu'afaqu lahum min ijtinabil ma'asi. Ini tanda-tanda daripada orang yang hatinya hidup, dia senang kalau dia diberikan taufik oleh Allah untuk bisa menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, wasiati, dan perbuatan-perbuatan jahat. Wajah bil khabari, telah datang di dalam hadis, man sarat wasanatu, orang yang kebaikannya membuatnya gembira, wasatu sayyatu, dan kejahatan yang membuatnya bersedih, bahwa mukminun, maka dia adalah orang yang beriman. Orang beriman itu diantara tandanya, kalau dia berbuat baik gembira, kalau berbuat jahat sedih. Itu adalah orang beriman. Berarti kalau tidak ada rasa itu, imannya mungkin sedang copot. Maka itu kan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang tambah, kadang kurang. Kalau kita ini merasa senang dengan amal taat yang kita buat, kita merasa sedih dengan kejahatan yang kita lakukan, berarti iman kita lagi nambah. Tapi kalau kemudian tidak ada rasa apa-apa, berarti iman kita sedang berkurang, bahkan jangan-jangan sedang pergi gitu. Nah, kalau Nabi kan menyatakan iman itu kadang tambah, kadang kurang. Kalau orang sekarang kadang bukan begitu, iman kadang ada, kadang tidak gitu.
Kadang nempel, kadang copot. Moga-moga kita imannya nempel terus. Kemudian wa in lam yakunil abdu bihadzal wasfi, kalau seorang hamba itu tidak dengan sifat ini, wa adamul huzni ala ma batahu wa nadamu ala ma atahu, bahwa mayitul qalbi. Jadi kalau ada orang tidak ada rasa sedih atas apa yang luput daripada amal-amal kebaikan, kemudian tidak ada penyesalan atas apa yang ia lakukan daripada kejahatan, bahwa mayitul qalbi, maka ia adalah orang yang mati hatinya. Wa inna makana dzalika min qibali ana amalal abdi al hasanata was sayyi'ata alamatani ala wujud ridallahi ta'ala anil abdi wa sahatihi alaihi. Kenapa demikian? Karena para jemaah yang mulia, ini kita perlu cermati baik-baik. Sudut pandangnya apa? Sesungguhnya amal-amal seorang hamba yang baik dan yang buruk, kedua-duanya adalah tanda atas adanya ridha Allah Ta'ala kepada hamba ataupun atas kemurkaan Allah padanya. Orang yang dalam hidupnya dituntun Allah, diberi hidayah, diberi taufik melaksanakan amal-amal kebaikan, amal-amal saleh, amal-amal ahli taqwa, tanda-tanda ia sedang dalam keridhaan Allah. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita dijadikan orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun sebaliknya, kalau ada orang kok senangnya maksiat, kalau diajak taat nolak, bahkan kadang-kadang memusuhi ahli taat, tanda-tanda bahwa ia memang sedang dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza wafaqa Allah ta'ala 'abdahu lis-salihati sarrahu dzalika li'annahu alamatun ala ridhahu anhu. Maka apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik katanya khalqu ta'ah, kita diberi kemampuan melaksanakan ketaatan, maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada hambanya untuk melakukan amal-amal saleh, hal itu menggembirakannya karena itu adalah tanda atas ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Wa ghalaba inaidin raja'u, dan pada saat itulah kemudian pengharapannya kepada Allah menguasai di dalam hati ataupun kehidupannya. Kita menjadi semakin berharap untuk diterima di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan husnul khatimah, diberikan alam barzah yang menjadi taman daripada taman-taman surga, dan mendapat syafa'at Rasulullah dan ridha Allah nanti di sidang akhirat. Dan kemudian pada waktunya kita ditetapkan Allah min ahlil jannah. Karena sesungguhnya harapan kita dalam hidup itu, sadar atau tidak sadar, sebetulnya pengen kehidupan ala surga. Gimana sih? Di surga itu dalam Al-Quran disebutkan walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga apapun yang kamu ingin Allah beri, dan apapun yang kamu minta Allah kasih. Jadi di surga tidak perlu kerja, di surga tidak perlu repot apapun, ingin ada, apalagi minta diberi. Nah, bagaimana yang lain-lainnya insya Allah kita akan lanjut pada kesempatan yang datang. Semoga semuanya panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.